Lo penasaran nggak sih Sob? Gimana mesin mobil itu bisa nyala? Komponen apa aja yang terlibat? Gimana prosesnya? Dan kalau susah hidup, itu kira-kira apanya ya? Kita akan bahas di episode ini. Stay tune. Halo Sobat Seva, welcome back di YouTube-nya Seva by Astra. Di segmen ini, yang namanya, jujur kita juga belum tahu, jadi segmen ini belum ada namanya. Nah, kita mau minta Sobat Seva nih, kira-kira nama yang cocok buat segmen ini apa? Jadi lu tonton dulu sampai habis, baru lu kasih saran ke kita, kira-kira cocoknya apa nih segmen ini. Kalau udah ada namanya, langsung aja tulis di kolom komentar. Buat yang kepilih, akan kita kasih hadiah. Oke? Nah, kali ini gue udah bareng sama Pak Dadi. Halo Pak Dadi. Halo bro. Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat bro. Alhamdulillah sehat. Keren. Kita ngobrol lagi nih sama Pak Dadi nih. Kemarin kita udah sempat ngobrol di Gias. Yang lesehan ya Pak kita ya? Ya. Yang lesehan, sekarang kita ngobrol lagi nih. Pak Dadi ini nih ibaratnya tuh adalah, apa ya, kalau buat gue tuh dosen otomotif lah gitu ya, kurang lebihnya ya Pak ya. Dosen otomotif karena sudah berkecimpung di dunia otomotif dan spesialisasinya adalah technical problem ya Pak ya. Technical service. Technical service dari tahun 94 Sob. Mungkin beberapa dari lo juga mungkin belum lahir nih 94. Pak Dadi udah ngotak-atik mobil. Makanya kita mau tanya-tanya hari ini. Gimana sih mobil itu bisa nyala? Oke Pak Dadi, seperti yang tadi sudah di-mention Pak, kita akan bahas. Mungkin ini sederhana, cuman banyak orang yang mungkin belum terinformasi juga nih secara sistematis gitu ya. Kenapa mobil bisa nyala? Yang kita tahu kan colok kunci atau pencet tombol starter, hidup mobil ya gitu ya. Iya, isi bensin paling ya. Isi bensin, yang penting ada bensinnya gitu ya, terus diputer, hidup. Nah itu kalau misalkan kita mau tahu nih Pak, prosesnya tuh gimana, komponen apa aja yang terlibat, mungkin secara garis besar atau sederhana mungkin ya Pak ya, supaya saya sendiri juga gampang pahamnya gitu ya sebagai orang awam gitu. Nah, monggo Pak, boleh dikasih bocoran dulu nggak tuh Pak? Ya oke. Thank you Raffi. Ya. Jadi mobil kebanyakan sekarang kan ada dua ya yang paling bedanya. Mobil bensin, mobil Listrik. diesel. Oh diesel, oke. Diesel. Ya. Kita nggak ngomong listrik dulu deh. Benar, setuju. Kalau itu udah jelas deh dinamo deh. Gitu. Iya. Ya. Kalau mobil bensin sama mobil diesel itu kita tahu ada mesin bensin atau mesin diesel. Oke. Itu mesin pembakaran dalam. Ya. Gitu ya. Dibilangnya gitu. Oke. Apa yang dibakar sih? Ya bahan bakar. Bahan bakar. Tapi sebetulnya gimana sih cara kerjanya itu gini. Jadi sebetulnya di mesin itu ada ledakan-ledakan sebetulnya. Apa yang meledak tuh? Bahan bakar sama udara. Oke. Itu prinsipnya gitu aja deh. Oke. Bahan bakar sama udara ngerakin piston. Oke. Piston bisa berapa banyak tergantung dari mesinnya ya. Ada yang 2 silinder, ada yang 4 silinder, ada yang 1 silinder, ada yang banyak lah bisa. Yang 3 juga ada Pak ya? Yang 3 juga ada. Tapi mobil kebanyakan 4, 6, 8. Oke, jadi sekarang kenapa kok bisa meledak ya? Itu sebenarnya cuma ada 3 sih. Oke. Jadi kalau mogok ya ingat aja 3 hal ini. Oke, apa tuh Pak? 1, ada bahan bakar. Bahan bakar itu bisa bensin, mau sebenarnya apa aja bisa. Tapi yang paling cocok sekarang bensin ya, atau diesel. Oke. Kemudian yang kedua tuh udara. Oke. Udara tentu saja diambil dari udara luar. Yang ketiga, pengapian. Pengapian tuh busi kalau untuk mobil bensin. Nah, sebenarnya kayak yang lebih diesel lebih simpel lagi sebenarnya. Dia nggak ada pengapian yang dinyalain gitu. Oke. Dia akan nyala sendiri. Tapi ada injeksi. Oke. Jadi intinya gitu aja. Kalau ada mobil lo mogok, lihat bahan bakarnya ada nggak? Kalau ternyata ada, mungkin nggak naik. Oke. Fuel pump. Fuel pump bisa. Atau bisa jadi ya macam-macam lah ya. Misalnya ada yang mampet. Gitu. Oke. Atau bisa ada regulatornya. Oke, tapi yang gampang aja dulu deh. Sekarang yang paling sering ada kalau mobil mati itu nggak ada bensinnya jelas. Ya. Atau fuel pumpnya mati.
Itu paling sering. Oke. Terus kemudian kedua, kalau udara mungkin filternya kotor. Atau bisa jadi juga, biasanya kalau nyala tapi nggak benar, bisa jadi saluran udaranya bocor, pecah gitu. Atau dari sensornya Pak ya? Atau dari sensor-sensor. Nah, ini nggak bicara yang gitu sih. Oh iya, udah terlalu advance tuh ya Pak ya. Kita ngomongnya sederhana dulu aja nih. Oke. Jadi kemudian yang ketiga, pengapian. Ya mungkin agak lebih susah yang ini sih ya. Karena kita mesti cek businya ngeluarin api nggak gitu. Ya mungkin gampang sih kalau untuk yang pernah ya ngoprek-ngoprek dikit lah ya. Itu misalnya businya dicopot satu, pakai koilnya, terus kemudian dinyalain atau di starter aja mesinnya. Ada keluar api nggak? Intinya itu aja sih. Nah kalau diesel agak lebih dikit repot sih. Yang jelas bahan bakar masih bisa. Tapi pengapian nggak bisa dicek. Karena dia injeksi. Injeksi, berarti tapi tetap ada businya kan Pak? Nggak ada. Diesel tuh nggak ada businya? Diesel nggak ada businya. Tuh, ilmu baru nih. Diesel tuh nggak ada businya. Buat saya deh Pak pribadi yang belum pernah pakai mobil diesel tuh baru tahu Pak. Diesel tuh nggak ada businya ternyata ya. Yang ada itu glow plug. Glow plug? Glow plug itu pemanas sebetulnya. Cuma berfungsi pada saat awal di starter aja. Itu untuk memastikan mesin nyala sih. Memanas aja sedikit sebentar. Nah kalau untuk itu kan tadi posisi mobil nyala ya Pak. Kalau baru mau nyala Pak di starter gitu ya, itu kan pembakaran belum ada, pengapian juga belum nyala gitu kan ya. Mungkin baru ada udara doang gitu. Nah itu ketika di starter itu gimana tuh Pak prosesnya dia bisa nyala? Gitu. Ya itu juga salah satu problem yang banyak ditemuin ya. Paling banyak ketemu deh di lapangan ya. Pada saat mau di starter mungkin startnya lemah ya, kayak misalnya biasanya gitu kan yang ini cengnya gitu. Cuman cekek gitu ya. Atau malah cetek doang. Iya. Kalau itu sih jelas aki ya. Walaupun ada kemungkinan juga dari misalnya motor starternya, tapi yang paling gampang aki deh. Aki untuk pertolongan pertama bisa pakai pancingan jumper, dari mobil lain, jumper. Kalau manual enak, bisa didorong ya Pak ya? Bisa didorong. Cuman kalau matic, agak susah tuh. Mau nggak mau, di jumper atau ganti aki baru ya Pak ya? Jadi dari aki, mantik nih Pak. Berarti kan kalau di on, akinya mantik. Nah dia mantik apa tuh Pak? Supaya mobil tuh bisa nyala. Jadi pada saat di starter, sebenarnya semua sistem tuh akan bekerja. Pompa bensin akan bekerja, pengapian akan bekerja, terus kemudian pengaturan sensor dan lain-lain juga akan bekerja. Dan karena kalau semua kriteria terpenuhi, bensinnya cukup, pengapiannya ada dan pas ya, itu mesin akan nyala. Satu lagi sebetulnya, tapi ini jarang banget ya, kompresinya ada. Kompresinya ada. Iya. Itu biasanya kalau kompresi nggak ada juga ada tanda-tanda sebelum Pak ya. Pasti. Berarti mesinnya udah rusak banget tuh Pak. Benar. Ya, jadi itu aja sih sebetulnya yang berpengaruh sama mesin nyala. Jadi dinamo dari aki dia akan nyalain dinamo starter. Terus dari injektor juga akan nyemprot bensin. Nah dinamo starter itu berarti yang ngegerakin piston supaya ada ledakan itu Pak. Ya, jadi dinamo starter itu yang menggerakkan pertama sebetulnya. Jadi si piston akan berputar pertama, jadi ada kompresi, kemudian ada injeksi bahan bakar atau misalnya karburator ya, ada bahan bakar yang masuk ke ruang bakar, kemudian ada pengapian. Atau kalau diesel ada injeksi yang masuk ke ruang bakar. Ada injeksi yang masuk ke ruang bakar. Jadi mungkin sederhananya Sobat Seva, kalau lo pernah ke bengkel motor gitu atau bengkel tambal ban, itu kan ada kompresor yang ditarik gitu Pak ya. Nah fungsi apa ya, kayak tariknya itu digantikan oleh dinamo starter berarti Pak ya? Supaya dia menggerakkan dulu motornya, ada bensin, dia dicampur udara tadi akhirnya jadi pengapian itu Pak ya, jadi api lah, atau jadi pembakaran. Misalnya motor yang pakai engkol deh, yang diinjek, itu juga kayak gitu. Cuma digantikan sama motor listrik, atau motor starter. Jadi basicnya emang awalnya itu adalah
menggerakkan piston kan Pak sebenarnya. Ada atau tidak adanya dinamo starter gitu ya. Bisa diengkol atau ya tadi kayak didorong itu kan juga bergerak ya pistonnya Pak ya. Didorong, kopling dicabut, jalan tuh dia ya. Dicabut apa dilepas? Dilepas Pak. nyabut kopling susah loh. Nyabut kopling turun gearbox Pak. Jadi koplingnya diangkat gitu ya. Kopling diangkat, nah dia akan ada pembakaran tuh Pak ya. Oke. Ngomongin nyalain mobil tadi udah sistemnya secara garis besar udah apa ya? Kita bahas ada bensin, ada udara, dan ada pengapian dari busi. Nah sekarang kan mobil sekarang nih udah mungkin yang pakai kunci tuh udah dikit banget ya Pak. Rata-rata semuanya udah pakai keyless. Even mungkin yang low end aja kayak Agya gitu yang entry levelnya udah keyless nih Pak. Nah itu gimana sistemnya Pak kalau keyless? Kalau kunci kan diputer dia menggerakkan dinamo starter gitu ya Pak ya. Nah kalau keyless itu sistemnya gimana Pak? Keyless itu cuma pengganti aja sih. Jadi kunci biasa ya, kunci yang diputer itu sebenarnya dia juga switch juga gitu. Nah keyless itu dia pakai switch dan ada sedikit komputernya lah untuk nentuin si mesinnya udah nyala apa belum. Ya intinya sama-sama untuk berusaha menggerakkan si dinamo mesin starter itu tadi Pak. Dinamo starter. Jadi emang cuman pengganti kontaknya aja Pak ya. Tadinya diputer, sekarang dipencet. Tapi secara kerja itu sama ya Pak. Yang di trigger juga sama ya. Sama. Ada beda. Sama komputer ya tadi ya Pak untuk mendeteksi kuncinya tuh deket apa enggak, kedetek atau enggak gitu ya. Sama dia ngedeteksi mesinnya udah nyala belum. Dia akan matiin dinamo starter itu dinamo starter pada saat mesin udah nyala. Karena kalau kunci kan habis diginin dia akan balik sendiri Pak. Kecuali kalau ditahan terus kan. Cekek batuk mobilnya. Itu malah krak. Jelas tuh. Kalau apa namanya dulu nih Pak mobil karburator itu kalau nyalanya susah itu kan kita buka filternya terus kita tekrep gitu ya Pak ya. Nah itu sebenarnya untuk apa sih Pak? Dan kalau misalkan di mobil injeksi itu ada nggak treatment yang sama kayak gitu tuh Pak? Kalau karburator itu kan dia si karburator itu ngatur campuran udara sama bahan bakar dengan prinsip fisika ya. Jadi dia pakai apa namanya ya, Bernoulli, iya. Jadi dia bikin vakum supaya menghisap si bahan bakar. Terus campurannya dia Azaz Bernoulli ya Pak ya. Azaz Bernoulli, iya. Terus diatur pakai spuyer. Dan lain-lain lah ya, macem-macem deh. Pilot jet, main jet itu. Iya, betul. Terus kenapa ditutup? Itu sebenarnya gantiin shock sih. Itu biasanya dilakukan kalau misalnya mesin masih dingin. Kalau mesin panas biasanya udah nggak diperlukan kayak gitu. Udah hidup sendiri tuh Pak. Kenapa ditutup? Supaya campuran bahan bakarnya jadi lebih kaya. Nah, kalau injeksi, semua udah diatur komputer. Dia akan ngatur temperatur berapa, terus kondisi mesin gimana. Itu udah diatur sama komputer. Sebenarnya di satu sisi lebih canggih, tapi jadi kitanya juga harus lebih ini ya Pak ya, lebih teliti ya kalau misalkan ada trouble, ini sensor apa gitu ya Pak. Lebih kompleks sih, tapi sama aja lah. Kalau misalnya pakai karburator, kita juga nggak tahu karburator juga kompleks juga sih sebenarnya. Benar sih. Itu kalau karburator banyak banget komponennya Pak ya. Cuma bisa diatur secara manual gitu kan. Kalau ini kan nggak bisa, karena semua pakai komputer. Jadi kalau mobil sekarang yang mengatur, kalau dulu kan karburator itu dia mengalirkan bensin ya Pak ya. Kalau injektor dia berarti cuman jadi kabut gitu Pak bensinnya Pak. Disemprotin ya. Nah dari situ baru yang men-trigger bensin disemprot, pistonnya nonjok, jadilah ledakan akhirnya mobilnya hidup. Betul banget. Nanti mungkin ke depannya kita akan bahas komponen yang lain nih Pak. Karena ya mobil ini kan terdiri dari mungkin ribuan atau bahkan ratusan komponen gitu. Yang kita mau belajar nih sama Pak Dadi nih. Mungkin nextnya kita akan bahas tadi mobil nyala, terus kalau mobil jalan tuh kayak gimana gitu ya. Transmisi matic, manual dan lain sebagainya gitu. Kita mau belajar sama dosen otomotif kita kali ini nih, Bapak Dadi. Sob, jadi kalau bisa kita simpulin bahwa ada 3 komponen utama ya Pak ya, supaya mesin mobil itu bisa hidup. Yang pertama adalah bahan bakar, either itu bensin, atau diesel, atau solar gitu ya. Yang kedua adalah udara, kalau karbu tadi pakai vakum ya Pak. Kalau misalkan injeksi udah pakai sensor O2. Dan yang ketiga adalah pengapian, api. Jadi itu komponennya kalau di mobil bensin itu pakai busi ya Pak ya,
pengapian busi dan koil. Kalau di diesel tadi pakai? Diesel pakai injeksi. Pakai injeksi. Nah, ada lagi nih komponen pendukungnya buat awal startnya itu dari komponen kelistrikan. Nah, kalau untuk mobil matic tadi nggak bisa didorong, kalau manual bisa didorong tuh. Kalau misalkan matic, nah itu wajib ada kelistrikannya karena tidak bisa didorong. Kenapa tidak bisa didorong? Nanti akan kita bahas di episode selanjutnya. Bukan begitu Pak Dadi? Betul. Oke. Ada tambahan lain Pak mungkin? Ya, satu lagi. Hah? Satu hal lagi yang belum saya mention nih. Oke. Ada 3 hal terpenuhi, tapi kalau si mesin itu nggak bisa kentut. Kentut Pak? Kentut. Oke. Itu mesin juga nggak nyala. Ini pernah ada kasus soalnya. Oke. Semuanya terpenuhi, 3 hal itu ada. Tapi begitu dinyalain, kalau nggak nyala sebentar ya nggak nyala sama sekali. Ternyata karena gas buangnya mampet. Gas buangnya mampet? Gas buangnya mampet, jadi nggak bisa kentut tadi. Gas buang mampet artinya knalpotnya kesumbat, Pak? Betul. Oke. Nah itu tapi faktornya eksternal ya Pak? Maksudnya itu kelihatan lah dari luar mobil ya Pak ya? Nggak kelihatan sih. Tapi ya akhirnya bisa di troubleshoot lah ya. Oke. Berarti kesumbatnya di dalam Pak? Sumbatnya di dalam. Apa Pak yang nyumbat waktu itu? Tanah aja masuk. Dia parkir mundur, ada tanah masuk di dalam. Oh, bisa gitu ya? Bisa. Hati-hati sob kalau parkir makanya. Kalau tanah sampai masuk knalpot, atau batu, atau bola golf masuk knalpot. Pisang juga bisa. Pisang juga bisa. Kayak di film Mr. Bean tuh Pak, bola golf masuk knalpot, meleduk mesinnya habis itu. Karena gas buangnya nggak keluar ya Pak ya? Sama kayak kita mungkin ya, kalau gasnya nggak keluar kan benar, ya nggak enak juga perut gitu kan, mau makan nggak bisa, mau gerak nggak bisa, susah gitu. Oke Pak, berarti tadi gas buang tuh juga penting ya Pak ya, knalpot. Nah, kita akan bahas juga nanti tentang exhaust system, tenang aja nih Pak ya. Oke. Masih banyak pembahasannya, karena mobil komponennya banyak, jadi tenang aja sob pokoknya. Oke Sobat Seva, sekian dulu untuk pembahasan kali ini, yang sekali lagi nama segmennya belum ada. Kita butuh bantuan Sobat Seva untuk kasih nama segmen ini. Coba komen di kolom komentar, kira-kira nama segmennya yang asik apa nih setelah dengar obrolan kita tadi nih sama dosen otomotif kita, Pak Dadi. Pak Dadi, thank you Pak Dadi. Thank you. Sudah ngajarin saya nih hari ini. Saya berguru nih sama beliau nih hari ini tentang gimana sih mesin mobil itu bisa hidup atau nyala. Oke, sekali lagi terima kasih Pak Dadi atas waktu dan ilmunya. Thank you Sobat Seva yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman lo. Subscribe YouTube-nya Seva by Astra. Nyalakan juga lonceng notifikasi supaya lo nggak ketinggalan video-video otomotif seru lainnya dari kita. Follow juga semua sosial medianya Seva yang detailsnya ada di description box di bawah. Beli mobil dengan mudah, aman, dan nyaman di Seva, karena Seva jelas dari awal. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!